asin udah mendarat, kerupuk kulit udah mendarat. Tinggal nunggu dinikmati nih dari teman-teman di Brebes, Masya Allah. Masih di tema kita pagi hari ini ya, temanya adalah aku benar, kamu salah. Wah, sekarang kita lanjut, kita minta Ustadz Syam datang ke depan lagi dong. Ustadz Syam, tepuk tangan dong buat Ustadz Syam. Tadi Ustadz Syam menjelaskan ya, banyak ada bilang orang yang suka saling menyalahkan atau mencari keburukan orang lain. Atau istilahnya tajassasu gitu ya Ustadz Syam. Siap, tajassus. Nah ini bicara masalah tentang adalah sesuatu yang bisa merusak hati. Dan kita juga jadi salah satu tandanya bahwa akhir zaman semakin dekat. Apakah seperti itu Ustadz Syam? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan sekali lagi buat Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. Allah. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab melainkan dengan cara yang ahsan, yang lebih baik, yang paling baik, yang semata-mata karena dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ihsan, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka, dan termasuklah kalian orang-orang yang selamat. Wa nahnu lahu muslimun, dan kita semua termasuk orang-orang yang muslim yang memberikan keselamatan dan menjadi orang yang selamat. Lalu ditanyakan, apakah sifat mencari-cari kekurangan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain adalah sesuatu yang bisa merusak hati? Tentu saja. Kenapa? Karena ternyata ketika orang sibuk daripada kekurangan orang lain, maka dia akan melupakan dirinya sendiri. Sibuk akan kekurangan orang lain, dia akan lupa pada kekurangannya sendiri. Sering kita dengar pepatah nyun sewu dengan mengatakan semut di seberang lautan kelihatan, akan tetapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Pernah juga kita dengarkan daripada dunia ini tidak selebar daun kelor. Kenapa bisa dikatakan dunia selebar daun kelor? Kenapa ada orang yang merasa bahwa dunia ini hanya sebatas seperti daun kelor? Karena daun kelor nempel di matanya. Maka dia hanya melihat dunia sebatas daun kelor. Daun kelor itulah kesalahan orang. Itu aja yang dilihatnya, itu aja yang dilihatnya. Sehingga tertutup kebaikan orang, yang dilihat hanya kesalahan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian pertanyaan yang kedua mengatakan, apakah orang yang sering mencari kesalahan orang lain, menyalahkan orang lain termasuk daripada tanda akhir zaman? Maka dikatakan oleh Imam Abdullah, seorang tabi'in, awwalu ma yurfa', sesuatu yang awal-awal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ummah, daripada umat ini adalah sifat kasih sayang. Hilangnya sifat kasih sayang itu sehingga ketika menyalahkan orang lain sembari merendahkan orang lain. Para sahabat terdahulu saling mengoreksi. Kalau ada sahabat yang salah mereka ingetin. Tapi bukan menjatuhkan dan juga menyalahkan. Bukan mengejek, bukan daripada membuli. Mereka mencari kesalahan temannya bukan daripada untuk menjatuhkan orang lain. Tapi untuk memperbaiki. Sebagaimana seorang dokter mengindikasi sebuah penyakit untuk menyembuhkannya. Bukan malah dasar kau sakit ini, dasar kau sakit ini. Tidak. Tapi dia mencari kesalahannya untuk menyembuhkannya. Dikatakan bahwa tanda akhir zaman ketika rasa kasih sayang itu sudah tidak ada. Coba lihat zaman sekarang, orang sudah nafsi-nafsi, diriku, dirimu. Iya, itu salah satu tandanya benar berarti akhir zaman ya. Bahwa orang masing-masing dan suka menyalahkan orang lain. Betul. Segala macam. Nauzubillah summa nauzubillah. Makasih banyak Ustadz Syam udah mengingatkan, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Nah sekarang kita lanjut lagi. Kita akan kembali kasih kesempatan buat jamaah Islamitina yang di studio untuk tanya langsung sama guru-guru kita. Tapi sebelum kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz.
Saya mau kasih ibu yang tadi kipas-kipas. Mau tanya. Ih senyumnya manis banget. Coba lihat dong. Silakan ibu berdiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Wih, dari Sofia. Majelis Taklim Muslimat NU Anak Cabang Bumiayu. Pertanyaan saya, Tepuk tangan lu dong Bu. Mas Fadli. Ini yang ada di lagu kan? Sofia. Oh bukannya. Sofia kali. Silakan ibu pertanyaannya ibu. Oh, iya. Iya, pertanyaannya ibu silakan. Dia bisik-bisik dulu Rompi sama temennya. Ya Allah. Iya Ibu Sofia, mau nanya apa? Mas Fadli, Iya, Ibu. katanya orang yang merasa selalu benar, hukuman di akhiratnya akan dicairi besi panas di telinganya. Oh pantas ibu kipas-kipas. Emang bener. Emang bener ya? Iya, iya. Terus orang yang sok selalu merasa benar, merasa pinter, apa hukumannya? Oh gitu. Saya takut. Ibu takut, makanya Iya. ibu kipas kupingnya tadi ya Iya. sebelum iklan. Oh jangan-jangan ibu adalah... Enggak, Masya Allah. Coba kita panggil, ibu minta dong tolong panggil Ustadz Maulana ke sini Bu. Ustadz Maulana jelasin dong gitu. Ya monggo Pak Ustadz Maulana silakan jelaskan pertanyaan saya. Wis, Mohon pencerahannya. Ini kan orang Brebes nih orang Solo, jalannya lambat nih, pelan. Iya, makasih Ibu. Sulawesi. Tepuk tangan dong Ustadz Maulana. Masya Allah, silakan dijawab Ustadz. Ustaz Sam dan Ghibli. Ya. Gilbi. Ya, mesti salah ya. Gilbi. Ada 5. Siksaannya orang yang merasa dirinya benar. Kalau tadi itu kan menguping. Kayaknya dia iya. Kalau dia yang dikupingi itu nggak suka, kalau didengar sama dia, berarti nanti dituangkan cairan mendidih di telinganya. Nauzubillah min zalik. Apalagi kalau orang mendengarkan pembicaraan orang, tapi dia merasa gini, kayaknya dia salah. Itu juga sama. Nah, buat kita ada 5 siksaan bagi orang yang merasa dirinya benar. Yang pertama, hancur amalnya. Karena sombong. Kesombongan yang muncul. 2, dia akan berakhir dengan suhul khotimah. Kematian yang buruk. Karena kenapa? Dia tidak merasakan kebaikan. Suhul hatimah. Sul. Ya, mulut siapa? Mulut Ustadz ya. Suhul. Kematian yang buruk. Kematian yang buruk. Kenapa? Karena memuji orang saja itu tidak boleh. Bagikan engkau penggal lehernya. Karena dia tidak akan memperbaiki diri. Yang ketiga, nauzubillah summa nauzubillah. Itu dibenci. Nauzubillah min zalik. Dibenci oleh Allah. Kemudian apa? Yang keempat. Yang keempat. Diabaikan. Tidak dipedulikan. Dan yang terakhir. Yang kelima. Masuk neraka. Ibu Sofia kelima masuk neraka, hati-hati Bu. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Ustadz Maulana. Nah sekarang saya mau kasih kesempatan nanya juga nih, atau aku yang mau nanya sama Gilbi. Gilbi sini dong, aku. Gilbi, udah salah juga masih benerin nama orang dibulak-balik. Gilbi, kakak mau tanya dong. Katanya orang yang selalu merasa benar itu sama seperti penghuni neraka. Nah pertanyaannya, emang siapa aja sih yang masuk-masuk ke neraka itu, penghuni neraka tuh diisi sama siapa aja? Boleh nggak dijelasin ke kita Gilbi? Boleh Kak. Silakan, tepuk tangan dong buat Gilbi. Seangkatan Anwar. Masya Allah pertanyaannya Kak. Terima Izin kasih. Ustadz, Habib. Menuduh orang lain adalah perbuatan zolim dalam Islam. Itu sangat dilarang dalam agama Islam. Biasanya orang yang melakukannya untuk menutup-nutupi kesalahannya agar tidak celaka. Padahal kan kalau kita ngaku nggak akan ada salahnya. Malahan orang yang bersikap sebaliknya yang mendapat celaka. Udah memiliki sifat sombong, gak mau mengakui kesalahannya sendiri, apalagi sampai menuduh orang lain. Na'udzubillah min zalik. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, para penghuni neraka adalah orang-orang yang kasar dan sombong. Nah, jadi ibu-ibu kalau misalnya ketemu orang yang menyalahkan orang lain, berarti itu calon.
Penghuni neraka, oh jadi gitu sayang nak ya. Tapi banyak juga ya orang-orang ternyata di neraka itu karena kesalahan-kesalahan mereka yang dilakukan di dunia pastinya sayang ya. Iya betul. Wah ini tuh Gilby ngingetin ke kita ya. Kita tuh jadi orang tuh nggak boleh jadi orang yang sok pinter. Itu yang siapa? suka nyalah-nyalahin. Itu siapa? Siapa? Cuma siapa? Ada Firaun, ada Korun, ada Haman gitu. Dan kamu. Jangan dong. Nauzubillah. Ada Korun, ada Firaun, betul. ada siapa lagi? Haman. Haman. Betul. Terus ada kamu. Nauzubillah semua nauzubillah. Sekarang kita lanjut lagi jamaah. Yeah. Makasih banyak buat Gilby, tepuk tangan sekali lagi dong buat Gilby. Nah ini dia nih permasalahan yang paling sering kita hadapi adalah pada saat kita ketemu sama orang yang sok suci, sok bener, sok pinter. Tapi kita kesel sebenarnya. Di sisi lain kita tuh butuh orang itu. Entah orang itu dermawan, entah orang itu yang suka belanja dagangan kita. Nah ini gimana nih coba kita minta penjelasan sama guru kita Habib Usman. Tepuk tangan buat Habib Usman, Fadal Habib. Puan Mas Fadli, Ustadz Syam, Ustadz Maulana, Gilby. Gilby bener. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika kita memerlukan orang tersebut, entah dia atasan kita, entah dia teman kita main, ataupun dia itu adalah orang yang dermawan, kita perlu uangnya. Tapi dia orang yang selalu ujub, pamer, terus angkuh, terus apa lagi? Sombong, terus melakukan perbuatan yang Allah tidak ridhoi. Kalau dia merasa dekat dengan orang tersebut, dia dekat dengan orang tersebut dan berharap akan pertolongannya, entah butuh kerjaannya, entah butuh sesuatunya, tapi dia bisa menahan dirinya untuk tidak melakukan perbuatannya, maka diperbolehkan dalam syariat. Tapi kalau misalkan dia nggak kuat, takut terjerumus, ini yang berbahaya. Ini menjadikan sebuah kehancuran. Contohnya simpel. Kita tahu kalau kita bawa mobil, kalau kecepatannya 80 km per jam atau 100 km per jam ataupun lebih, kalau rem yang kita gunakan ini adalah remnya cakram, dia ngebut, dia bisa berhenti belok kanan. Kalau mau tertabrak atau depannya ada kendaraan lain, cakram remnya bagus, dia bisa kanan. Tapi kalau remnya trombol, direm sekali, 2 kali kan mesti diinjek lagi. Dia bisa merosok dan nabrak sedikit. Kalau misalkan remnya blong, ketabrakan dia. Ini iman seperti itu. Kalau imannya lemah, dia bergaul dengan teman lingkungannya yang punya sifat syirik, hasut, dengki, akhirnya ketularan. Oh iya emang begitu tuh orang. Bener. Oh akhirnya ditambah-tambahin. Karena apa? Karena temannya ini imannya lemah. Kayak tadi tuh remnya blong. Kalau imannya sudah blong, diajakin minum ikut minum. Diajakin mabok ikut mabok. Diajakin zina ikut zina. Ya kan diajakin gibah ikut gibah. Malahan sok pinter dan lebih pinter. Kenapa? Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Teman itu ya kan akan mengikuti daripada kebiasaan temannya. Perhatikanlah siapa yang menjadi temannya. Karena apa? Karena perkataan dan perbuatannya akan menuturkan dan mengikutinya. Mencocokinya dengan kebiasaan-kebiasaan orang tersebut. Sehingga orang tersebut mengikuti daripada kebiasaan temannya atau temannya mengikuti dirinya. Karena tukang biasa gibah, fitnah, akhirnya tukang gibah, fitnah. Biasa ngadu domba, jadi adu domba. Biasa ngambil duit orang lain, jadi ikutan nyolong juga. Biasa apa lagi? Korupsi bareng, ya bareng-bareng. Karena apa? Karena kebiasaan temannya. Dia korupsi karena teman yang ikut ada lingkungannya, diikut juga akhirnya. Inilah yang membuat kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kalau tahu iman kita lemah, udah gak usah main sama dia. Bahaya. Karena apa? Ini neraka nih. Ya kan? Udah, to the point aja, ini neraka, ini syaitan. Kalau saya bermain sama dia, saya berada di lingkungan dia, saya jadi ikutin ini syaitan. Ini adalah syaitan yang berwujud manusia. Syaitan berwujud manusia. Kalau kita bergaul dengannya, berteman dengannya, berada di lingkungannya, bermain bersamanya, kalau kita bakalan takut ketularan karena iman kita lemah, bahkan iman kita blong kayak rem tadi, maka kita menjadi manusia yang berbahaya. Oleh karena itu jauhilah teman-teman seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau iman kita bagus, iman kita kuat. Iman kita kuat, imannya Masya Allah. Bahkan kita bisa merubah teman kita yang seperti itu, wah ini pahala yang besar.
Ini pahala yang paling besar. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kalian bisa menyeru kebaikan kepada orang-orang seperti itu, mengingatkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia-manusia seperti itu. Dan ketika dekat dengannya, nasihati dia dengan cara yang baik. Gak boleh kayak gitu. Alhamdulillah kamu udah dikasih rizki sama Allah. Bersyukur, cuman kurang bersyukur doang. Alhamdulillah kamu dapat rizki dari Allah, cuman kurang satu, sholatnya gak benar. Ayo sempurnain sholat, bisa nasehatin, bisa mengingatkan. Udah gak usah mabok, gak usah zina, gak usah kayak gitu. Nanti dihukum sama Allah. Kalau Allah ambil kenikmatannya hancur. Bisa nasehatin, bisa mengingatkan. Ini adalah bentuk teman yang baik atau lingkungan yang baik. Bertemanlah dengan orang yang baik, berharap akan kebaikan. Masya Allah. Ketika dia berteman dengan orang-orang yang seperti itu, yang ada apa? Ngikutin. Contoh Terbawa. tuh berteman sama muslimat NU. Masya Iya Bu Allah. ya. Oh, tepuk tangan dong. Pasti semuanya jadi baik. Masya Allah. Masya Makasih Allah. banyak Habib. Makanya nonton juga Islam itu indah. Kayak teman-teman muslimat NU. Cia. Dan ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Selanjutnya kita lanjut lagi. Kita masih akan kembali membacakan pertanyaan masuk dari jamaah yang ada di rumah nih. Pokoknya jangan pindah channel. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah.